Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Singkat 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, saya akan membahas secara singkat 25 Nabi dan Rasul yang mempunyai sifat keutamaan dan mukjizat, yang mana dalam Islam kita mengenal 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyunya kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, terutama yang beragama Islam atau muslim dan muslimin dan muslimat. Setiap nabi dan rasul memiliki kisah dan mukjizatnya sendiri-sendiri yang menjadi teladan bagi umat muslim dimanapun berada atau di seluruh dunia. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir, berikut adalah kisah singkat dan mukjizat dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui karena kita adalah seorang muslim atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Adam diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di bumi, mengajarkan nama-nama segala sesuatu dan beribadah kepadanya. Kemudian apa sih mukjizat Nabi Adam alaihissalam? Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam mempunyai keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu diciptakan langsung melalui tangannya, ditiupkan langsung roh ciptaannya, memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya, lalu diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama segala sesuatu. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam merupakan orang pertama yang menulis dengan menggunakan alat tulis. Beliau juga merupakan manusia pertama yang diberikan tanggung jawab kenabian setelah Nabi Adam alaihissalam dan Set. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kaumnya tentang kemusyrikan mereka. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah membuat bahtera atau kapal besar untuk menyelamatkan dirinya dan pengikutnya dari banjir besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hukuman atas perbuatan orang-orang yang suka mengingkari. Yang keempat, ada Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk
menjadi seorang nabi yang membimbing kaumnya yang tinggal di daerah yang dikenal sebagai Ad, agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad merupakan penyembah berhala pertama setelah bencana banjir. Kemudian mukjizat Nabi Hud alaihissalam yaitu selamat dari asap yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Ad. Posisi kelima ada Nabi Soleh alaihi salam. Kaum Nabi Soleh alaihissalam yang bernama kaum Zamud merupakan kaum penyembah berhala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk menjadi seorang nabi dan mengajak kaumnya untuk beribadah kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Soleh alaihissalam yaitu mengeluarkan unta betina dari dalam batu besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi salah satu nabi yang paling dihormati dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menguji kesetiaannya dengan berbagai ujian, termasuk perintah untuk mengorbankan putranya yaitu Ismail, namun Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba sebagai pengorbanan. Kemudian mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam kebal ketika dibakar api oleh Raja Namrud. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang ketujuh ada Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk menyampaikan ajarannya kepada kaum Sodom, kaum yang dikenal dengan perbuatan buruk mereka termasuk homoseksual. Karena kaum Sodom ini menentang ajaran Nabi Lut alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan asap kepada kaum Sodom dan menjadikan tempat tinggal mereka menjadi danau berbau yang tidak bermanfaat. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Lut alaihissalam adalah diamankan dari kehancuran ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaumnya yang terlibat dalam perbuatan homoseksual. Yang kedelapan ada Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang hampir dikorbankan sebagai tanda ketaatan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menggantikannya dengan seekor domba. Kemudian mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam yaitu kakinya mengeluarkan mata air Zam-Zam, dan kisahnya merupakan perintah untuk berkurban. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian di posisi ke-9 ada Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang menikah dengan Ribkah dan memiliki 2 putra kembar dalam usia lebih dari 40 tahun. Mukjizat Nabi Ishak alaihissalam yaitu mendapat keturunan dalam usia tua. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Posisi yang ke-10 ada Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra kedua Nabi Ishak alaihissalam. Yakub alaihissalam memiliki saudara kembar yang bernama Esau, di mana Esau sangat iri kepada Yakub alaihissalam karena lebih dimanja oleh ayahnya.
Nabi Ishak alaihissalam karena ibu mereka tahu bahwa Esau ini mencelakai Ishak alaihissalam, maka beliau meminta Ishak alaihissalam untuk pergi ke Haran. Namun setelah kembali dari Haran, Esau membawa 400 bala tentara guna melawan Yakub alaihissalam. Nabi Yakub pun berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Yakub alaihissalam berhadapan dengan Esau, Esau langsung menghampirinya, memeluknya, menciumnya. Mereka pun larut dalam tangisan. Mukjizat Nabi Yakub alaihissalam adalah memiliki umur panjang sampai berumur 180 tahun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut di posisi yang ke-11 ada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu putra Nabi Yakub alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nabi. Beliau dimusuhi oleh 11 saudaranya karena hanya dialah yang tertampan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diutus menjadi nabi. Karena itulah saudara Nabi Yusuf alaihissalam membuangnya ke dalam sumur, namun diselamatkan oleh para sahabat. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah memiliki doa yang mustajab dan berwajah tampan. Posisi ke-12 ada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam merupakan nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit kulit yang sangat parah. Namun beliau dengan sabar dan tabah dengan ujian tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengangkat ujian tersebut dan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik kepada Nabi Ayub alaihissalam. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam adalah memiliki kesabaran yang besar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan kaki ke tanah, keluarlah mata air yang dingin dan menyembuhkan penyakitnya itu. Kemudian yang ke-13 yaitu Nabi Syuaib alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk mengajak kaum Madian agar mengikutinya dan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan untuk disembah. Nabi Syuaib juga memerintahkan kaum Madian agar menghentikan penipuan dalam perdagangan dan menghormati hak-hak orang lain. Nabi Syuaib alaihissalam memiliki mukjizat seperti mampu mendatangkan asap atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada posisi yang ke-14 ada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk membebaskan para budak Bani Israel dari Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat yang berupa tongkatnya yang dapat berubah menjadi ular dan membelah Laut Merah. Dengan itu Nabi Musa alaihissalam dan budak Bani Israel dapat terbebas dari kejaran Fir'aun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Kemudian pada posisi yang ke-15 ada Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam merupakan sepupu Nabi Musa alaihi salam yang menemaninya melawan Fir'aun. Nabi Harun alaihi salam juga membersamai Nabi Musa alaihi salam dan kaum Bani Israel ketika dikejar Fir'aun.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniai Nabi Harun alaihissalam kemampuan bahasa yang baik. Kemudian lanjut di posisi ke-16 ada Nabi Zulkifli alaihissalam, yang dimana dikutip dari buku Kisah Teladan dan Inspiratif 25 Nabi dan Rasul karya Anita Sari DKK. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan nabi yang selalu jujur dan menepati janji sehingga doanya selalu dikabulkan. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan satu-satunya orang yang mampu memenuhi persyaratan yang diminta rajanya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi ke-17 ada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam merupakan seorang nabi yang menjadi raja yang adil dan bijaksana. Nabi Daud alaihissalam memiliki bahasa yang baik dan mampu berdakwah dengan gemilang. Beliau juga pandai dalam mengolah besi. Posisi ke-18 ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang raja yang adil dan bijaksana. Beliau memiliki mukjizat, mampu berdialog dengan hewan seperti burung dan semut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-19 ada Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk mengajak penduduk Ba'alabak agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Posisi yang ke-20 ada Nabi Ilyas alaihissalam, Ilyasa. Nabi Ilyasa alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada umatnya Bani Israel agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ke-21 ada Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak kaumnya di Nawih atau wilayah Mosul agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena tidak ada yang mendengar Nabi Yunus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan asap kepada kaum Nabi Yunus alaihissalam tersebut. Nabi Yunus berlayar ke lautan, namun karena kapal tersebut kelebihan beban, maka Nabi Yunus terjun ke laut. Karena undian yang dilakukan oleh para penumpang kapal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa memakan atau meretakkan tulangnya. Nabi Yunus alaihissalam masih hidup ketika sudah berada di perut ikan paus tersebut, dan beliau senantiasa bertasbih. Ikan paus tersebut lalu melemparkan Nabi Yunus alaihissalam ke daratan hingga ia merasa kesakitan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi ke-22 ada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria merupakan seorang nabi yang belum memiliki keturunan dalam usia yang tua. Karena itulah Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya dan menganugerahkan seorang putra yang soleh.
Sahabat yang beriman dimanapun berada, posisi yang ketiga 23 ada Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Yahya alaihissalam untuk menjalankan 5 perintah. Perintah tersebut yaitu selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, selalu melaksanakan sholat, selalu melaksanakan puasa, selalu membayar zakat, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir. Sahabat yang beriman dimanapun berada, posisi ke-24 ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Maryam tanpa ayah. Maryam merupakan seorang perempuan yang tidak pernah menikah atau bersentuhan dengan laki-laki. Hal ini merupakan mukjizat. Nabi Isa alaihissalam berjuang menyiarkan agama yang benar dan membongkar kesalahan serta kesesatan pendeta-pendeta Yahudi yang telah menyimpang. Posisi terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Muhammad alaihissalam merupakan nabi terakhir dan penutup dari para nabi. Sejak kecil beliau telah menjadi seorang yatim piatu. Setelah tumbuh besar, beliau diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran agama Islam atau ajaran Islam. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau menghadapi segala cobaan, namun beliau menghadapinya dengan penuh kesabaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan dari seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kisah singkat 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kisah singkat ini menjadi pembelajaran, menjadi sebuah pembelajaran penting dan bisa kita petik hikmahnya. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Karena perlu kita tahu kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel YouTube Muhtar Aditya Pratama Official dan nantikan kisah-kisah Islam dan sejarah kenabian berikutnya.